Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Kita sudah sampai di halaman 90. Qala al-musannifu rahimahullah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Adabul Islam fi Talaq. Berikut adalah akhlak Islam ketika menerapkan perceraian, talak. At-talaqu ghairul masyru' huwa alladhi yahdimul usar. Perceraian yang tidak disyariatkan adalah perceraian yang menghancurkan keluarga. Wa yufakkiku uraha, dan bisa menghancurkan atau memutus tali pernikahan. Wa yud'ifu wahdatal ummah, dan akan melemahkan persatuan umat. Wa yughirus sudur. Perceraian yang tidak disyariatkan oleh Islam adalah perceraian yang membuat hati itu panas. Wa yahtikus sutur. Perceraian yang menampakkan kejelekan, itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa asyaddul adrari fil mujtama'il hayah. Perceraian merupakan bahaya besar di kehidupan bermasyarakat. Wa abghadul halali ilallah. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam jarra masaibah. Betapa banyak musibah yang didapat ketika terjadi perceraian. Wa farraqa usaran. Begitu banyak keluarga yang terpecah belah disebabkan perceraian. Wa kam dhayya'a widadal asyair. Betapa banyak perceraian itu menghilangkan keluarga. Wa fassala baina zawjaini ja'alallahu bainahuma mawaddatan wa rahmah. Banyak sekali perceraian itu memisah antara pasangan suami dan istri, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengikat mereka berdua dalam kesetiaan, dalam kecintaan dan kasih sayang. Allah, ini semua akibat perceraian. Wa dhahaba bi atfalihima fi awdiyatil hayrati wad dhaya' hina faqadu an-na'ima fi dhilli ijtima'il ubuwati wal umumah. Dan banyak sekali perceraian yang mengakibatkan anak-anak mereka itu hilang di lembah kebingungan. Mereka tidak menemukan mana ayah saya, mana ibu saya. Sudah hilang, sudah bercerai, sudah pisah. Sehingga mereka, anak-anak mereka ini kehilangan kenikmatan yang mereka rasakan di bawah naungan ayah dan ibu. Ketika ayah masih ada, ketika ibu masih ada bersama, di situ anak merasakan kenyamanan yang luar biasa. Ketika mereka bercerai, kenikmatan yang mereka rasakan itu hilang dan tidak akan kembali lagi. Itu semua adalah efek dari perceraian. Allah Allah. فلئن كانت الداهية أكثر ما تكون ألما للنفوس إذا أتت على غرة فالطلاق يزيد عليها. Allah. Apabila ada penyakit datang pada kita, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada penyakit datang dengan cara tiba-tiba, itu akan membuat seseorang itu sakit. Maka perceraian itu akan menambah, akan lebih dari itu. Jadi sakitnya perceraian itu tidak sama dengan sakitnya penyakit yang datang tiba-tiba. Kenapa? Li'annahu yubaddilul hana'a bisyaqa. Karena perceraian itu akan menggantikan kebahagiaan menjadi kesengsaraan. Wal-ikhtilafa bil ikhtilaf. Dengan perceraian itu akan menjadikan persatuan akan diganti menjadi perbedaan. Yang asalnya bersatu karena sudah bercerai, akhirnya berbeda. Maka jangan sampai kalian, wahai para suami, jangan dengan mudah kalian melakukan itu semua. Ada sedikit masalah langsung cerai, langsung talak. Jangan. Karena
perbuatan itu, perceraian itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam keadaan darurat saja. Wa qad ajaza asy-syari'u at-talaq fi ashaddi ahwali ad-darurah, di mana syariat Islam memperbolehkan seseorang itu bercerai itu dalam keadaan darurat yang sudah tidak mempunyai jalan keluar lagi kecuali dengan cara perceraian. Idza ta'ayyana tariqan lil khalas min an-niza', kalau misalkan dia tidak mempunyai cara lagi kecuali harus bercerai, dengan bercerai maka dia akan nyaman, maka oke lah, boleh-boleh saja. Walakinnahu ja'ala silaha dzalika at-talaqi bi yadi zawj. Akan tapi senjata talak ini itu hanya dipegang oleh suami. Istri tidak bisa menceraikan. Lianna ar-rajul aqdaru ala dhabti nafsihi minal mar'ah. Karena seorang laki-laki itu lebih mampu menahan dirinya daripada perempuan. Ya, perempuan itu kadang ya terlalu emosi, ya, perasaan dia terlalu besar, sehingga kalau terjadi sesuatu mungkin dia langsung menceraikan begitu saja. Tapi kalau laki-laki kadang laki-laki itu mempunyai kemampuan untuk menahan diri, gitu, untuk sabar. Wa a'maqu idrakan, ya, laki-laki itu lebih mempunyai kemampuan memikir dalam hal tersebut. Wa huwa allazi badala as-sadaqa min malih, karena juga laki-laki itulah yang memberikan mahar. Perempuan tidak memberi mahar, yang memberi mahar itu laki-laki. Wa tahammal a'ba az-zawjiyah, dan yang menanggung kehidupan di dalam keluarga itu semuanya ditanggung oleh seorang suami. Maka suami itu lebih berhak untuk menjatuhkan talak. Terlepas dari itu, perkara tersebut sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qala Allah taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin perempuan sesuai dengan keutamaan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum laki-laki. Sebagiannya ada yang lebih diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebagian yang lain. Dan juga karena laki-laki itu telah memberikan nafkah pada istrinya, memberikan mahar pada istrinya. Wa qad naffara Allahu al-azwaja min at-talaqi idza ahassa ahaduhum bi karahiyati ahlihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu melarang para suami untuk menjatuhkan talak, untuk menceraikan istrinya apabila mereka merasa tidak nyaman dengan istrinya. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, kok keluar ini? Bentar ya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang para suami untuk dengan semudahnya dia melakukan perceraian, dia menceraikan istrinya karena dia melihat ada sesuatu yang dia tidak suka dari istrinya. Jadi ketika salah satu dari suami ini merasa tidak nyaman dengan istrinya, tidak suka dengan satu tindakan yang istrinya lakukan, maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa amrihim bidzikril mahasin. Jadi para suami yang merasa tidak nyaman dengan istrinya, ya, hendaklah ia mengingat kebaikan istrinya. Ini jadi bekal nih pada para suami yang punya istri. Mungkin ya, karena istri itu bukan malaikat. Mereka itu lemah, mereka itu titipan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau mau diluruskan maka patah. Udah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira." Udah. Saya berpesan ke kalian semua laki-laki ini untuk berlaku baik pada istri kalian, karena istri kalian itu lemah. Namanya sudah orang lemah. Tentunya kalian itu akan melihat kekurangan yang banyak dari istri kalian.
Maka bukan hanya dengan itu, dengan kekurangan yang kalian lihat dari istri kalian, jangan jadikan senjata untuk menjatuhkan talak. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat kebaikan istri. Liyakuna dzalika syafi'an li baga'il 'ishrah, agar hubungan ikatan suami istri ini tetap terjaga. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna, apabila kalian itu tidak suka dengan istri-istri kalian sendiri, melihat hal yang kalian tidak suka darinya, fa'asa an takrahu syai'an, maka barangkali kalian itu tidak suka sesuatu, tapi di situ ada kebaikan yang luar biasa. Jadi ini peringatan nih bagi para suami yang dikit-dikit merasa tidak nyaman dengan istrinya, langsung dicerai begitu saja. Cekcok sedikit langsung cerai. Itu bukan laki-laki yang sejati seperti itu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, apabila kalian merasakan tidak nyaman dengan istri kalian, maka ingatlah bahwasanya istri kalian itu memberikan pelayanan untuk kalian. Istri kalian itu berkhidmah untuk kalian. Jadi ingat tuh, tindakan-tindakan baik, pelayanan baik yang datang dari istri kalian. Ingat itu. Jadi kalau sudah merasa tidak nyaman dengan istri, ingat khidmah istri pada kalian. Ingat pelayanan istri yang baik untuk kalian. Maka dengan ingat seperti itu, kita tidak bisa sewenang-wenang menjatuhkan talak begitu saja. Masya Allah. فإذا أحس الزوج بسوء خلق المرأة والكراهية لعشرتها فليذكر خدمتها لبيته. Allah, ini diajarkan oleh beliau. Kita ini diajarkan oleh beliau. Apabila seorang suami merasa tidak nyaman dengan istrinya, ini akhlaknya ini buruk, akhlak istri saya ini buruk, saya benci pada istri saya tidak mau menggauli dia misalkan. Ingat pelayanan dia padamu. Istrimu itu memberikan pelayanan terbaiknya untukmu. Dia mengurus rumah, wa ri'ayatiha li atfalih. Istri kalian itu mengasuh anak-anak kalian, menyusui sampai 2 tahun. Ingat perbuatan baik dari istri yang seperti itu. Dengan ingat khidmah seorang istri pada suaminya, fayutawaqqa' minhal khair, maka itu ada kemungkinan besar, ada harapan kebaikan di balik itu. Waliyatadzakkar awaqibat talaqi min furqah, dan ingat sebelum menjatuhkan talak, ingat terlebih dahulu akibat dari perceraian. Itu akan furqah, akan pisah, wa mut'ah, dan akan memberikan mut'ah, semacam hadiah. Wa nafaqah, juga akan memberikan nafaqah. Wa daf'i muakhkhari shadaq, dan akan memberikan cicilan mahar kalau misalkan masih ada mahar yang tidak dikasih pada istrinya. Wa dhai'ati atfalin, dan juga efek dari akibat dari perceraian adalah anaknya itu akan terlantarkan. Wa adawati ashar, keluarga dari suami dan istri akan bermusuhan. Ila ghairi dzalika minal madari allati la yash'uru bi masaibiha zawj, di mana bahaya dari perceraian ini mungkin tidak dirasakan oleh seorang suami illa ba'da talaq, kecuali setelah ia mentalak istrinya. Sebelum dia mentalak istrinya mungkin tidak merasakan apa yang tadi disebutkan. Tapi setelah dia menceraikan istrinya, maka di situ timbullah perasaan menyesal. Anak akan terlantarkan begitu saja. Fa kaifa ma'a dzalika yantahilu ad'afal asbabi liyatala'aba bit talaq. Dan bagaimana orang itu karena akibat dari perceraian itu sangatlah banyak,
dia hanya mengendalikan, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan sebab yang begitu kecil, ya, dengan masalah yang begitu kecil langsung menjatuhkan talak pada istrinya. Fayu'addihi dzalika ila intihakil maharimi wartikabil adzaim. Orang yang melakukan perbuatan demikian itu sama halnya dengan merusak kehormatan Allah Subhanahu wa taala, merusak keharaman Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rattaballahu fi kitabihi at-talaq fa qala at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Allah Subhanahu wa taala meruntut perbuatan talak atau perceraian ini dengan 2 kali. Jadi talak itu ada 2 kali. Yang satunya, yang ketiga itu sudah perpisahan mutlak. Amin amin. Masya Allah. Faja'ala talqatal ula raj'iyatan. Jadi di Islam itu ada talak 1, talak 2, talak 3. Nah, talak pertama itu namanya talak raj'i, di mana seorang laki-laki itu bisa merujuk istrinya kembali, dijadikan istrinya lagi setelah dia cerai, tanpa harus akad lagi, tanpa harus mendatangkan wali, tanpa harus ridho dari istri. Boleh-boleh, ya, boleh-boleh saja. Ta'diban lizaujati litadzuqa alamal firaq. Kenapa masih ada talak 1, talak 2, talak 3? Ini ada hikmah di balik itu semua. Di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ketika seorang istri itu ditalak talak yang pertama, maka istri akan merasakan sakitnya perpisahan. Wah, saya sudah dicerai oleh suami. Wa tugaddiru hasarata hayatiha zaujiyah, dan istri tersebut akan merasa rugi yang luar biasa karena telah berpisah ranjang dengan suaminya, di mana setiap malam dia dipeluk, ya. Tapi sekarang karena sudah dicerai, tidak lagi bisa melakukan itu. Maka istri merasa kerugian, ya. Wa dhai'ati atfaliha, anaknya terlantarkan begitu saja, tidak ada yang ngurus. Nah, itu hikmah dari talak yang pertama. Maka kalau kita perhatikan, apabila mereka itu sadar, mereka akan rujuk kembali. Tsumma ja'ala ad-dalqata tsaniyah raj'iyatan aidan. Kemudian talak yang kedua itu juga dianggap talak raj'i, di mana seorang suami bisa merujuk kembali istrinya yang sudah dicerai, iqadzan lizaujatil ghafilah, membangunkan istri yang lalai, takut karena dicerai oleh suaminya, karena dia lalai. Sehingga dengan talak yang kedua ini dia bisa bangkit kembali, dia bisa menyadari bahwasanya apa yang dia lakukan salah. Sekarang saya akan berubah, akan hijrah. Tambihan li ahliha liya'khudhu ala yadayha wa yaqumu bi nasiha. Dan juga ini sebuah peringatan pada keluarga istri agar terus memaksimalkan pendidikan pada anaknya. Dia memberikan nasihat, keluarga istri memberikan nasihat pada anaknya, pada putrinya. Wa tarbiyatiha, dididik dengan cara yang baik, fatastaqim, sehingga istri tersebut akan menjadi istiqomah, akan hijrah lagi ke jalan yang lebih baik, ala tariqatin salihatin lil isyrah, sehingga layak kembali untuk suami. Masya Allah. Wa ja'alahuma raj'iyataini aidan. Jadi talak pertama dan yang kedua, talak pertama dan talak yang kedua itu dianggap raj'i semua, di mana seorang suami bisa merujuk kembali. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah liyatarawwa az-zawju wa yufakkiru wa yatadabbaru amrahu qabla batit talaq, agar suami bisa mencari pertimbangan. Dia masih memikir terlebih dahulu, dia ingat-ingat
kalau dia menceraikan ketiga kalinya, apa konsekuensinya? Apa akibatnya? Jadi sebelum memutus talak yang ketiga, dia harus mikir terlebih dahulu. Hal yasbiru ala firaqiha, apakah dia akan sabar menanggung semua penderitaan ini setelah berpisah dengan istri? Jadi di sini suami akan berpikir keras. Bisa gak saya pisah dengan istri? Bisa gak anak saya biarkan terlantarkan begitu saja tanpa ada asuhan dari ayah, kasih sayang dari ayah? Fa idza lam yasbir, kalau misalkan dia kira-kira tidak sabar dengan perpisahan seperti itu, raja'aha, dia boleh rujuk kembali walaupun talaknya talak 2. Masya Allah. Semoga kalian bahagia, amin. Fattalaqur raj'i tahdzibul lil akhlaq. Maka talak raj'i ini itu hakikatnya adalah biar akhlak itu jadi nambah. Akhlak itu yang asalnya itu tidak sopan jadi sopan. Karena ketika sudah bercerai kemudian kembali lagi, otomatis dia akan membangun keluarga yang lebih sakinah lagi, lebih mawaddah lagi. Wa wiqayatun min khataril furqatin nihaiyah. Dijadikan ada talak raj'i juga agar melindungi dari bahaya perpisahan selamanya. Kalau sudah talak 3 itu kan namanya talak bain. Talak bain kubra, di mana seorang suami tidak bisa kembali lagi pada istrinya kecuali istrinya telah menikah dengan suami yang lain dan sudah diceraikan, sudah selesai iddahnya, baru bisa kembali ke suami yang pertama. Jadi agar tidak terjadi hal demikian, maka harus banyak mikir suami sebelum menjatuhkan talak yang ketiga. Wa tahsilun lis sa'adati zaujiyah, untuk menghasilkan, untuk mendapatkan kebahagiaan dalam berkeluarga. Tsumma ya'ti daurul furqah. Nah, kalau sudah tiba talak yang ketiga ini, al-ba'inah. Yang talak 3 ini bukan raj'i. Talak yang ketiga ini namanya ba'in. Ba'inatun bainuna kubra. Nah, dikatakan bainuna kubra, ba'in yang besar. Al-musyaru ilaiha biqaulihi ta'ala, yang diisyarahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tallaqaha, apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya talak yang ketiga, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah, maka istri tersebut kalau sudah ditalak yang ketiga, maka tidak bisa kembali lagi pada suami yang pertama kecuali harus menikah dengan suami yang lain. Fayanzuru zawju imra'atan ukhra taliqu bihi. Akhirnya apa? Suami yang telah menceraikan istrinya tadi talak 3 harus mencari pasangan yang lain, harus mencari istri yang lain yang mungkin cocok dengannya. Wa tanzurul mar'atu zawjan akhar. Begitu juga istrinya yang sudah dicerai oleh suaminya tadi harus mencari suami yang lain, pasangan yang lain. Fayaftariqan. Nah, jadi mereka berdua akan berpisah. La ilaha illallah. 20 tahun menikah, ya, 20 tahun tidur bersama, tapi setelah dicerai 3, ditalak 3, maka mereka akan berpisah. Subhanallah, la ilaha illallah. Di situ mereka akan menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Nas'alullah as-salama wal afwa taysir ya rabbal alamin. Wa iya tafarraqa yunillahu kullam min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Apabila mereka sudah berpisah, mereka akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha bijaksana. Fanzur rahimakallahu ayyuhal akhil karim, maka lihatlah saudara, lihatlah ila hadzal nizam al-islam al-badi' fi tartibi wuqu'i at-talaq raj'iyan thumma ba'inan. Lihatlah saudara, sistem Islam dalam mengatur perceraian yang dibentuk secara bertahap dari talak 1, talak 2 dan talak 3. Itu ada hikmahnya.
mura'atan lil masalih, untuk menjaga kemaslahatan dan kebaikan, wa tanfidzan li sunnatil adabit tadrijiyah, dan talak 3 ini, talak 1, 2 dan 3 itu disyariatkan untuk melaksanakan sunnah dan akhlak yang mulia yang biasanya itu disyariatkan secara bertahap. Wa muhafazatan ala kiyanil usaril islamiyah, dan juga karena untuk menjaga eksistensi dari keluarga Islam, li'alla tadhi'a atfaluha baina ummin hadamal inadu hayataha, agar anak-anak mereka itu tidak hilang diasuh oleh seorang ibu di mana kedurhakaan dia telah mengubah kehidupannya. Wa adha'a syaitanu ta'ataha li zawjiha, agar anaknya tidak terlantarkan diasuh oleh seorang ibu di mana setan sudah merasuki dia sehingga dia tidak mentaati suaminya. Hatta fagadat sa'adata mustaqbaliha, sampai dia kehilangan kebahagiaan masa depannya karena dia telah berpisah dengan suami yang pertama. Wa hafidha atzalaha wa baina abin la yufakkiru fil awaqib, kalau misalkan diasuh oleh ayahnya yang suami yang pertama tadi, maka niscaya anaknya itu akan terlantarkan juga diasuh oleh seorang ayah yang sama sekali tidak berpikir cerdas dalam akibat perceraian. Fayandafi'u fi talaqihi taw'an li ghadabih, sehingga dia melakukan perceraian tadi sampai mentalak 3 itu tidak lain karena dia emosi, dia marah. Fayursilu min famihi bid'iyan salasatan min ghairi tarawwin wala tafkir, sehingga dia dengan mudahnya mengucapkan talak 3 pada istrinya tanpa harus mencari pertimbangan yang lain, tanpa harus memikirkan panjang akibat dari perceraian tersebut. Wa yazidu fayuharrimuha ala nafsihi tahriman batan, bahkan dia telah berpisah dari istrinya, haram. Dan haramnya ini bukan raj'i tapi bat, selamanya, kecuali dia kembali lagi dengan menikah suami yang lain. Wa rubbama dhahaba li ba'd al-kuttab al-juhala fala yuhadhdhiruhu min irtikabi bid'atin wa had'i ismatin wa kasri khatirin wa ighlaqi baitin fayajurru alayhi mashakila wa masaiba falyattaqillaha haula'il kuttab wal yaqulu qawlan sadida. Barangkali itu mereka setelah itu pergi ke orang-orang bodoh, dan mereka orang-orang bodoh ini tidak memberikan peringatan pada mereka untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, menghancurkan hubungan, melukai perasaan, tidak memperingatkan akan hal tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Timbullah problem, masalah. Falyattaqillah haula'il kutab, adalah mereka itu takut pada Allah Subhanahu wa taala, katakan apa yang benar. Wa ba'da wuqu'i karithati talaq al-bat yandamu az-zawjan, ketika talak 3 sudah terjadi, bencana talak 3 sudah terjadi, maka suami dan istri akan menyesal. Fayas'a az-zawju wal aqarib wal ahbab fayas'aluna al-ulama, karena mereka sudah menyesal, keluarga dari suami, keluarga dari istri, mereka berbondong-bondong, kerabatnya, orang-orang yang mencintai mereka, sayang dengan mereka, mereka itu datang lalu bertanya pada ulama, fayaltamisunal hilah, agar bisa kembali lagi pada suaminya, suami bisa kembali lagi pada istrinya. Dia mencari trik jalan keluar, mungkin ada qaul, misalkan dia datang pada ulama, pada kiai, ini saya sudah terjadi talak 3, apa bisa saya bisa kembali lagi, apakah ada qaul, misalkan ada pendapat yang lemah gitu, bisa saya ikuti. Nah, ini yang terjadi. Wa yaslukuna al-makharij al-ba'idah, mereka mencari jalan yang jauh. Bahkan waqad yunkiru zaujul mutalliqu alfadhahu, suami yang telah mentalak 3 ini mengingkari apa yang dia katakan. Oh, saya cerai 3, saya talak 3 tadi, saya tidak sadar gitu. Waqad yughayyiru niyatahu amama al-mufti wal qadi, bisa jadi dia di depan hakim merubah niatnya. Oh, saya mengatakan talak 3, saya main-main, ya, misalkan
saya tidak niat mentalak gitu. Kullu hadza la yukhallisuhu min adzabillahi wa ghadabih. Dan ini semua itu tidak menyelamatkan dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah. Fallahu ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Mungkin sampai sini ya. Wa nasihati lil azwaj, dan nasihat saya pada para suami, an yajtahidu fi husnil ishrah, untuk bersemangat dalam menggauli istrinya dengan cara yang baik. Wa yahdhiru al-wugu' fi wartatit talaq, jangan sampai kalian nih para suami jatuh di jalan perceraian. Jangan sampai. Ini nasihat beliau ya. Nasihat beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah kalian ketika ini para suami nih yang punya pasangan, adalah kalian jaga keharmonisan rumah tangga. Ya, jangan sampai terjadi talak. Wa yatajawazu an katsirin mimma yafrut. Nah, usahakan kalian para suami nih selalu memaafkan kelalaian istri. Istri melakukan kesalahan, dimaafin. Ya. Minaz zaujat li dha'fihin, karena mereka lemah. Istri-istri kalian itu asirat katanya. Istri-istri kalian itu tawanan untuk kalian. Mereka itu lemah. Jadi bukan hanya dengan masalah sepele kalian langsung menjatuhkan talak. Kata Nabi SAW, wa kasruha talaquha. Ya, mentalak istri itu akan menghancurkan hati istri. Wa adami dhabti anfusina, ya mereka tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi ya sebagai suami harus ngertilah gitu. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istausaw bin nisa'i khaira. Adalah kalian semua berwasiat dengan perempuan dengan cara yang baik. Ya, berpesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita semua para suami agar memperlakukan istri dengan cara yang baik, menggauli istri dengan cara yang baik. Nas'alullaha salaha ahwalina bimannihi wa karamih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita. Amin amin ya rabbal alamin.